Belakangan ini, kuperhatikan tidak ada pencerahan dalam persekutuan Saudari Lee, pemimpin gereja kami. Yang dia bagikan hanya rumusan. Saat bicara dengannya tentang masalah dalam tugas kami, dia hanya menyuruh berdoa bersandar kepada Tuhan dan melakukan pencarian sendiri. Tapi tidak membantu dengan masalah yang sebenarnya. Dia menghambat kemajuan dalam pekerjaan kami. Dan cenderung menceramahi orang dengan jemawa. Sudah kusebutkan ini padanya beberapa kali, tapi tidak ada perubahan. Berdasarkan perilakunya yang konsisten, dia adalah pemimpin palsu yang tidak lakukan kerja nyata. Jadi aku berpikir akan mengirimkan laporan tentang ini. Itulah yang harus kau lakukan. Namun ada yang kucemaskan. Dia punya watak congkak dan tidak menerima kebenaran. Jika tahu aku melaporkannya, aku khawatir dia akan menekanku. Kami juga ada di gereja yang sama. Dan sering bertemu, jadi bagaimana kami bisa akur? Aku sudah memikirkan baik-baik dan tidak ingin melaporkan dia. Tapi aku merasa agak bersalah tentang itu. Aku tidak tahu cara memahami atau menyelesaikan keadaan yang kualami ini. Saat yakin seseorang itu pemimpin palsu, tapi karena penjagaan diri kita tak ingin melaporkannya. Itu berarti kita dikendalikan oleh watak rusak yang egois dan licik. Aku pernah mengalami pengalaman seperti ini. Pada bulan Agustus tahun lalu, aku dipindahkan ke gereja berbeda setelah diberhentikan dari tugasku. Aku lihat Saudara Liang terlambat 1 jam ke pertemuan pertamaku di sana. Saudari Tan, pemimpin gereja, juga ada di sana. Aku berpikir, aku pernah mendengar saudara-saudari berkata, Saudara Liang ceroboh dan bertindak seenaknya dalam tugas. Dia juga selalu datang terlambat. Dia sangat terlambat ke pertemuan hari ini, jadi Saudari Tan harus bersekutu dengannya tentang masalah ini. Namun dia sangat santai tentang hal itu dan tidak mengatakan apa-apa. Saat pertemuan itu, ada saudara lain bicara tentang merasa dibatasi oleh uang dan sedih. Kami menemukan beberapa firman Tuhan lalu menghubungkannya dengan pemahaman kami. Tapi Saudari Tan, pemimpin gereja, tak berbagi persekutuan sama sekali. Dia tak bertanggung jawab dan bekerja asal-asalan tanpa membantu siapapun dengan masalah mereka. Aku ingin menyebutkan itu kepadanya. Namun, kupikir aku mungkin tak melihat secara keseluruhan karena ini pertemuan pertamaku. Jadi aku harus menunggu dan melihat. Aku terkejut melihat keadaannya persis sama dalam beberapa pertemuan berikutnya. Terkadang dia cepat menyelesaikan pertemuan setelah kami membaca beberapa firman Tuhan dan tidak mengerahkan upaya dalam persekutuan. Aku berpikir, tugas inti pemimpin adalah membimbing saudara-saudari dalam persekutuan tentang firman Tuhan agar mereka bisa paham kebenaran dan masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan. Namun, Saudari Tan tidak memimpin dalam persekutuan, juga tidak menyelesaikan masalah orang-orang. Bukankah itu kelalaian tugas? Benar. Benar. Ini akan menghambat jalan masuk kehidupan semua orang jika berlanjut. Benar. Pertemuan semacam itu hanya formalitas, kan? Tidak akan menghasilkan apapun. Iya. Jadi, apa kau membicarakannya dengan Saudari Tan? Iya. Aku ingin mengatakan sesuatu. Tetapi takut dia tidak akan menerimanya menyebutku congkak. Dan seharusnya aku merenungkan diri setelah kehilangan tugasku bukan mencampuri urusan orang lain. Karena itulah aku memutuskan melupakannya dan fokus pada diriku sendiri. Sebulan kemudian, aku dimasukkan ke tim editorial dan ditugaskan ke 2 pertemuan kelompok lain. Aku sangat terkejut mendapati anggota pertemuan itu tidak fokus pada persekutuan atau membicarakan pengalaman mereka. Terkadang mereka hanya mengobrol santai. Aku merasa kualitas kehidupan gereja berhubungan langsung dengan pemimpin gerejanya. Dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari akan terancam jika itu berlanjut. Jadi aku membahasnya dengan Saudari Tan. Iya. Lalu bagaimana reaksi Saudari Tan? Dia sungguh menentang itu. Bahkan bersikeras kualitas kehidupan gereja adalah masalah saudara-saudari. Aku memikirkan bagaimana dia tak akan merenungkan dirinya tapi meletakkan tanggung jawab pada anggota gereja lain. Bahkan sebagai pemimpin gereja, dia tak mau menerima kebenaran atau mendengarkan saran saudara-saudari. Dia juga tidak memikul beban untuk kehidupan gereja. Bagaimana dia bisa memimpin yang lain untuk memasuki kenyataan kebenaran? Itu hanya akan membahayakan saudara-saudari. Iya. Aku merasa harus membicarakannya lagi dengan dia. Namun saat hendak mengatakan sesuatu, aku mulai khawatir.
Terakhir kali bukan hanya menolak menerimanya, tapi dia marah karena itu. Apa gunanya mengulangi perkataanku? Dia pemimpin gereja. Jika bicara dengannya lagi, dia mungkin berkata aku keterlaluan dan mendendam padaku. Kupikir aku harus diam. Aku tidak merasa nyaman dengan hal itu. Tetapi akhirnya aku memutuskan diam. Beberapa hari kemudian, Saudari Tan berkata bahwa dia telah menangani saudara-saudari di sebuah pertemuan. Lalu dengan sangat gamblang menggambarkan caranya menangani mereka. Aku tercengang mendengar ini. Bagaimana bisa kesadaran dirinya sangat kecil? Kehidupan gereja tidak disiplin karena dia tak bertanggung jawab dan ceroboh sebagai pemimpin gereja. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain? Benar. Hanya memangkas dan menangani orang-orang tanpa persekutuan tentang kebenaran tidak akan menyelesaikan apapun. Aku ingin mengungkit masalah pada dirinya lagi. Tapi melihat betapa geramnya dia, kurasa dia tak akan menerimanya dengan baik. Aku baru diberhentikan, hak apa yang kupunya untuk mengungkit masalah dalam dirinya? Kami juga sering bertemu, jadi posisiku di gereja akan sulit jika dia merasa tersinggung. Lalu, jika dia menolak memberiku tugas, aku takut kesempatanku untuk diselamatkan hilang. Aku memutuskan untuk diam. Kutundukkan kepala, menjalani kehidupan gereja dan melakukan tugasku sendiri. Sama denganku. Selalu takut kalau bicara dengan Saudari Lee dan dia tidak menerimanya, dia akan tersinggung dan mengesampingkanku. Aku tidak pernah berani bicara. Aku kemudian pergi ke pertemuan tim Injil, dan mereka berkata saat Saudari Tan bertanggung jawab atas pekerjaan Injil, dia lama tidak mengadakan pertemuan dengan mereka. Mereka juga bilang tak bisa menyelesaikan masalah para pendatang baru, dan akibatnya para pendatang baru berhenti menghadiri pertemuan. Aku berpikir, pekerjaan Injil sangat penting, tapi Saudari Tan tak menindaklanjuti masalah mereka atau berusaha untuk menyelesaikannya. Itu sangat tidak bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk pendatang baru yang menyerah karena mereka tak mendapatkan penyiraman atau makanan. Aku merasa itu masalah yang serius, dan aku sungguh harus bicara dengannya tentang itu. Benar sekali. Aku bertemu Saudari Tan beberapa hari kemudian dan membahas masalah tim Injil. Tetapi, dia sepenuhnya menyalahkan saudara-saudari. Dia sepertinya tak bertanggung jawab sama sekali. Benar. Bukankah itu tanda pemimpin palsu? Benar. Aku juga berkata, tak melakukan apapun untuk mengatasi masalah nyata sebagai pemimpin gereja, dia tidak melakukan tugasnya. Dan itu mengganggu pekerjaan rumah Tuhan serta merugikan saudara-saudari. Namun, dia hanya merengut dan tak mengatakan apapun. Dia tidak melakukan kerja nyata, tidak memikul beban untuk tugasnya, dan tidak pernah menerima kebenaran. Aku tahu ini artinya dia pemimpin palsu. Harus kulaporkan ini kepada pemimpin yang lebih tinggi, agar dia segera dicopot dari posisi itu. Iya. Benar. Kita harus segera bicara tentang pemimpin palsu di gereja. Kau benar. Namun, aku ragu-ragu. Jika aku kemukakan situasi itu, dan dia tahu, apakah dia akan berpikir aku sengaja mencari masalah dengannya? Bukan masalah jika dia dicopot. Tapi jika tidak, bukankah aku hanya membuatnya tersinggung? Itu akan membuat posisiku di gereja sangat sulit. Jika dia mengirimku pulang dan aku tak bisa melakukan tugas, itu berarti kesempatanku untuk diselamatkan hilang. Maka bukankah imanku selama ini akan sia-sia? Jadi, kuputuskan tak melaporkan masalah pemimpin itu dan hanya fokus pada tugas yang kumiliki saat itu. Namun keputusan itu membuat perasaanku tak enak. Aku tahu Saudari Tan itu pemimpin palsu, tapi diam saja. Itu tidak menjunjung pekerjaan rumah Tuhan. Iya. Aku merasa sangat bimbang tentang itu. Jadi aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, telah kulihat masalah Saudari Tan dan ingin melaporkan dia untuk melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi aku khawatir. Aku takut dia akan tersinggung dan marah padaku. Tolong bimbing aku agar bisa mengalahkan kekuatan gelap dan menerapkan kebenaran. Amin. Aku melihat sebuah video pembacaan firman Tuhan setelah itu. Mari kita tonton sekarang. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apa sikap yang harus dimiliki orang dalam hal bagaimana memperlakukan seorang pemimpin atau pekerja?
Jika apa yang dia lakukan benar, engkau bisa menaatinya. Jika apa yang dia lakukan salah, engkau dapat menyingkapkan dia dan bahkan menentangnya dan mengajukan pendapat yang berbeda. Jika dia tidak mampu melakukan pekerjaan praktis dan disingkapkan sebagai pemimpin palsu, pekerja palsu atau anti-Kristus, engkau dapat menolak untuk menerima kepemimpinannya dan engkau juga dapat melaporkan dan menyingkapkan dia. Namun, beberapa umat pilihan Tuhan tidak memahami kebenaran dan sangat pengecut sehingga mereka tidak berani melakukan apapun. Mereka berkata, "Jika pemimpin mengusirku, tamatlah riwayatku. Jika dia membuat semua orang menyingkapkan atau meninggalkanku, aku tidak akan bisa lagi percaya kepada Tuhan. Jika aku meninggalkan gereja, Tuhan tidak akan menginginkanku dan tidak akan menyelamatkanku. Gereja mewakili Tuhan." Bukankah cara berpikir seperti ini memengaruhi sikap orang semacam itu terhadap hal-hal itu? Mungkinkah benar bahwa jika pemimpin mengusirmu, engkau tidak bisa lagi diselamatkan? Apakah masalah keselamatanmu bergantung pada sikap pemimpinmu terhadap dirimu? Mengapa begitu banyak orang memiliki tingkat ketakutan seperti itu? Jika pada saat orang yang merupakan pemimpin palsu atau antikristus mengancammu, engkau tidak berani melaporkan hal ini kepada pimpinan yang lebih tinggi dan bahkan menjamin bahwa sejak saat itu engkau akan sepikiran dengan pemimpinmu itu, bukankah sudah tamat riwayatmu? Apakah ini jenis orang yang mengejar kebenaran? Engkau tak hanya tidak berani mengungkapkan perilaku jahat seperti yang dilakukan oleh para antikristus yang jahat, tetapi sebaliknya engkau menaati mereka dan bahkan menganggap perkataan mereka sebagai kebenaran yang padanya kau tunduk. Bukankah ini adalah contoh kebodohan? Lalu saat engkau dirugikan, bukankah itu yang pantas kau terima? Apakah Tuhan telah menyebabkan engkau dirugikan? Engkau sendiri yang menyebabkannya. Engkau menerima antikristus menjadi pemimpinmu dan memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang saudara atau saudari, dan itu adalah kesalahanmu. Apa sikap yang seharusnya dia gunakan untuk memperlakukan seorang antikristus? Orang harus menyingkapkan dia dan berjuang melawannya. Jika engkau tidak dapat melakukan ini sendirian, maka banyak orang harus datang berkumpul bersama dan melaporkan dia. Setelah mengetahui bahwa para pemimpin dan pekerja tertentu di posisi yang lebih tinggi sedang menempuh jalan antikristus, membuat saudara-saudari menderita, tidak melakukan pekerjaan nyata, dan mendambakan manfaat dari status, beberapa orang menandatangani sebuah petisi untuk menyingkirkan antikristus tersebut. Betapa luar biasa tindakan yang dilakukan orang-orang ini. Itu menunjukkan bahwa orang-orang memahami kebenaran, bahwa mereka memiliki tingkat pertumbuhan tertentu, dan bahwa mereka tidak dikendalikan atau ditipu oleh iblis. Ini juga membuktikan bahwa para antikristus dan pemimpin palsu tidak memegang posisi yang dominan di gereja, dan mereka tidak berani menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya dengan terlalu jelas dalam apapun yang mereka katakan dan lakukan. Jika mereka memang memperlihatkan diri mereka, ada orang yang memantau, mengenali, dan mengusir mereka. Amin. Membaca ini sungguh mencerahkan hatiku.
Saat menemukan pemimpin palsu di gereja, kita sungguh tak boleh berlutut dan ditahan oleh mereka. Kita harus menyingkap mereka, melaporkan ke pemimpin tingkat atas, itulah kehendak Tuhan. Iya, Aku tahu saudari Tan tak melakukan kerja nyata, dia pemimpin palsu, tapi tak berani mengungkapkan masalah saudari Tan, karena melihat itu dari sudut pandang keliru. Kupikir pemimpin punya hak untuk memutuskan aku punya tugas atau tidak. Dan jika membuatnya tersinggung, aku bisa kehilangan tugasku lalu tak akan diselamatkan. Namun, kebenaran dan Tuhanlah yang memegang kendali di rumah Tuhan. Entah aku memiliki tugas atau apakah aku diselamatkan ada di tangan Tuhan, tak tergantung pada pemimpin. Meskipun pemimpin palsu mengendalikan gereja untuk sesaat dan aku ditekan, itu hanya sementara. Tuhan melihat segalanya dan Roh Kudus akan menyingkap semuanya. Pemimpin palsu dan antikristus akan diungkap dan disingkirkan segera. iya. Aku sadar bahwa aku tidak memahami watak benar Tuhan. Aku takut menyinggung perasaan orang lain tetapi tidak takut menyinggung Tuhan. Tuhan tidak punya tempat di hatiku. Orang percaya macam apa aku? Aku melihat betapa bodohnya aku. Sangat mudah ditahan oleh pemimpin palsu dan antikristus jika tidak paham keadilan Tuhan dan tidak melihat bahwa kebenaran berkuasa di rumahnya, sehingga tidak berani menerapkan kebenaran saat kau memahaminya. Tepat. Kupikir karena aku bukan pemimpin, aku tidak pantas mengkritik dia. Dan orang-orang akan menyuruhku mengurus diriku sendiri. Itu bukan sudut pandang yang tepat. Sebagai anggota rumah Tuhan, bukan masalah jika aku diberhentikan untuk merenungkan diri atau apakah aku memiliki tugas. Jika ada pemimpin palsu di rumah Tuhan, melaporkannya adalah tanggung jawab dan kewajibanku. Itu berarti menjunjung pekerjaan rumah Tuhan, juga bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudari. Dan itu bukanlah melampaui batas atau ikut campur, serta terutama bukan bersikap congkak dan jemawa. Aku melihat betapa tak masuk akalnya pandanganku sebelumnya. Menyadari hal ini membuatku merenungkan, kenapa aku begitu takut untuk mengungkap pemimpin palsu? Apa akar masalahnya yang sebenarnya? Kemudian ku baca kutipan firman Tuhan ini. Hati nurani dan nalar kedua-duanya seharusnya menjadi bagian dari kemanusiaan seseorang. Keduanya adalah hal yang paling mendasar dan paling penting. Orang macam apakah yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki nalar kemanusiaan yang normal? Secara umum, dia adalah orang yang tidak memiliki kemanusiaan, orang yang memiliki natur kemanusiaan yang buruk. Mari kita analisis ini dengan saksama. Bagaimana orang ini mewujudkan kemanusiaan yang rusak sedemikian rupa sehingga orang-orang mengatakan dia tidak memiliki kemanusiaan? Apa ciri-ciri yang dimiliki orang-orang semacam itu? Perwujudan spesifik apa yang mereka tunjukkan? Mereka bertindak sembrono, mereka menjauh dari semua yang tidak berkaitan dengan diri mereka secara pribadi. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Mereka tidak terbeban untuk bersaksi bagi Tuhan atau melakukan tugas mereka. Mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan beberapa orang tetap diam setelah melihat ada masalah dalam tugas mereka. Mereka melihat gangguan yang orang lain sebabkan, tapi tak melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka tidak memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Juga sama sekali tidak memikirkan tugas atau tanggung jawab mereka sendiri. Mereka berbicara, bertindak, menonjol, mengerahkan upaya, dan mengeluarkan tenaga hanya demi keangkuhan, gengsi, kedudukan, kepentingan, dan kehormatan mereka sendiri. Yang ini juga membantu. Aku akan membacanya. Ini dari hanya mereka yang menerapkan kebenaran yang takut akan Tuhan. Paragraf 7. Baiklah. Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran. Tetapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Mereka tidak punya kehidupan kebenaran di dalam diri mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau orang-orang jahat yang melakukan perbuatan jahat, atau para pemimpin palsu dan antikristus yang melanggar prinsip, sehingga menyebabkan pekerjaan rumah Tuhan mengalami kerugian dan membahayakan umat pilihan Tuhan. Mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan angkat bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apakah karena engkau malu atau sukar berbicara? Atau karena engkau tidak memahami hal itu dan tidak berani berbicara? Tidak satu pun. Ini berarti bahwa engkau sedang dikendalikan oleh beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu sendiri lebih dulu.
Berpikir jika aku berbicara, apakah itu akan membantuku? Jika aku berbicara dan menyinggung seseorang, lalu bagaimana kami akan bisa rukun? Ini mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini hasil dari watak yang licik? Watak lainnya adalah egois dan jahat. Engkau berpikir, apa hubungan dirugikannya kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu bukan urusanku. Sekalipun aku tahu tentang hal itu, aku tidak perlu melakukan apapun. Itu bukan tanggung jawabku. Aku bukanlah pemimpin. Hal-hal semacam itu ada di dalam dirimu. Seolah-olah hal itu telah muncul dari pikiran bawah sadarmu. Dan seolah-olah hal itu menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu adalah watak manusia yang rusak dan jahat. Watak rusakmu yang jahat mengendalikan dirimu. Engkau bahkan tidak menguasai mulutmu. Meskipun ingin berkata jujur, engkau tak mampu dan tak berani melakukannya. Engkau tak mampu melakukan atau mengatakan hal-hal yang seharusnya kau katakan dan menerima tanggung jawab yang seharusnya engkau pikul. Tangan dan kaki yang diikat oleh watak rusakmu yang jahat. Engkau sama sekali tidak memegang kendali. Watak rusakmu yang jahat memberitahumu apa yang harus kau katakan dan engkau mengatakannya. Watak rusakmu memberitahumu apa yang harus kau lakukan dan engkau melakukannya. Engkau tidak mencari kebenaran, apalagi menerapkan kebenaran. Engkau hanya terus berdoa, menguatkan tekadmu, menetapkan niatmu, dan bersumpah. Apa hasil dari semua ini? Engkau tetap orang yang selalu setuju dengan pemimpinnya. Aku tak akan menyinggung atau memancing kemarahan siapapun. Jika itu bukan urusanku, aku akan menjauh. Tak akan kukatakan apapun tentang hal-hal yang tak berhubungan denganku. Jika ada yang merugikan kepentingan, kebanggaan, atau harga diriku, aku tidak akan memperhatikannya. Dan akan memperlakukan semua itu dengan hati-hati. Aku tidak boleh bertindak dengan gegabah. Orang yang paling menonjol akan diserang pertama kali, dan aku tidak sebodoh itu. Engkau dikendalikan oleh watak rusakmu yang penuh kejahatan, kelicikan, kekerasan, dan yang membenci kebenaran. Watak-watak jahat itu membuatmu kelelahan, dan telah semakin berat bagimu untuk menanggungnya. Bahkan lebih berat daripada tiara emas Sun Wukong. Hidup di bawah kendali watak yang rusak sangat melelahkan dan menyiksa. Amin. Firman Tuhan membantuku mengerti bahwa takut mengungkap pemimpin palsu berasal dari filosofi iblis seperti jika tidak memengaruhi secara pribadi, biarkan berlalu. Diamlah, lindungi diri, dan cari jalan untuk lari dari kesalahan, dan tiap orang memperjuangkan kepentingan sendiri. Racun iblis ini telah menjadi bagian dari naturku, jadi aku terus melindungi kepentinganku tanpa memikirkan rumah Tuhan. Aku menjadi makin tercela, egois, dan licik. Kulihat dengan jelas saudari Tan tak lakukan kerja nyata dan tak mau menerima kebenaran bahwa dia pemimpin palsu. Tingkah lakunya telah berdampak serius pada pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Jadi aku harus mengungkap ini. Namun, aku takut serangan balik darinya jika dia tersinggung dan kesempatanku untuk melakukan tugas hilang, jadi aku tidak berani melaporkan dia. Aku ingin melindungi reputasi dan tempat tujuan masa depanku. Jadi aku hanya melihat pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari terganggu dengan sikap lepas tangan dan menutup mata terhadap pemimpin palsu. Aku berdiri di sisi iblis, menyembunyikan pemimpin palsu yang mengganggu pekerjaan gereja. Iya benar. Aku hidup berdasarkan racun iblis, hanya mementingkan diri sendiri. Tanpa hati nurani dan nalar, sungguh tak punya pengabdian kepada Tuhan. Aku antek iblis dan tak hidup dalam keserupaan dengan manusia. Aku melihat natur egois, licik, dan jahat yang kumiliki. Aku juga sama. Aku menemukan pemimpin palsu tapi tak melaporkannya atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan. Aku hanya mementingkan diriku. Itu sangat egois dan tercela. Aku selalu ingin menyenangkan orang dan tidak menerapkan kebenaran. Itu berbahaya bagi pekerjaan rumah Tuhan. Ini buruk bagi semua yang terlibat. Benar. Saat semuanya jernih, aku merasa sungguh berutang kepada Tuhan dan benci betapa egois serta hinanya aku. Aku ingin segera melaporkan saudari Tan dan berhenti menyakiti hati Tuhan. Luar biasa. Jadi, aku memberitahu pemimpin tingkat atas tentang masalah saudari Tan.
Tapi beberapa hari berlalu, tak ku dengar apapun darinya tentang dia menangani situasi itu. Aku merasa agak cemas. Pemimpin palsu ini bisa menghambat pekerjaan rumah Tuhan. Jadi akan kutulis surat lagi untuk melihat apa yang terjadi. Namun aku berpikir, jika membahasnya lagi, pemimpin itu mungkin berpikir aku terlalu ikut campur. Karena sudah kuberikan pernyataanku, mungkin tanggung jawabku telah terpenuhi dan tak perlu khawatir lagi. Namun pikiran ini membuatku tidak nyaman dan tidak bisa tidur malam itu. Suatu pagi, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Jika suatu gereja tak punya seorang pun yang bersedia melakukan kebenaran, dan tak seorang pun yang bisa memberikan kesaksian bagi Tuhan, gereja ini haruslah sepenuhnya dikucilkan dan diputuskan hubungannya dengan gereja-gereja lain. Ini disebut mengubur kematian. Inilah artinya mengusir iblis. Jika di sebuah gereja terdapat beberapa perundung lokal, dan mereka diikuti oleh lalat-lalat kecil yang sama sekali tak punya ketajaman rohani, dan jika para jemaat, bahkan setelah memahami kebenaran, tetap tidak mampu menolak belenggu dan manipulasi dari para perundung ini, maka semua orang bodoh ini akan disingkirkan pada akhirnya. Lalat-lalat kecil ini mungkin tidak melakukan sesuatu yang mengerikan, tapi mereka bahkan lebih curang, lebih licik, dan pintar mengelak. Dan setiap orang yang seperti ini akan disingkirkan, tak ada yang tersisa. Mereka yang milik iblis akan dikembalikan kepada iblis, sedangkan mereka yang milik Tuhan pasti akan mencari kebenaran. Ini ditentukan oleh natur mereka. Biarlah semua yang mengikuti iblis binasa. Tak akan ada rasa kasihan kepada orang-orang seperti ini. Biarlah mereka yang mencari kebenaran memperoleh pemeliharaan dan menikmati firman Tuhan sepuas hati mereka. Tuhan itu adil. Dia tidak akan pilih kasih kepada siapapun. Jika engkau iblis, engkau tak akan mampu melakukan kebenaran. Jika engkau seorang pencari kebenaran, engkau tidak akan pernah ditawan oleh iblis. Ini tidak diragukan lagi. Amin. Aku bisa melihat dari firman Tuhan bahwa wataknya kudus dan benar dan tak menoleransi pelanggaran. Dia tidak mengizinkan pemimpin palsu dan antikristus mengganggu pekerjaan gereja, juga menghalangi jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Tuhan benci orang yang tak menerapkan kebenaran atau tak menjunjung kepentingan gereja saat pemimpin palsu dan antikristus muncul. Mereka memahami kebenaran dan tetap tidak menerapkannya, hanya memikirkan kepentingan mereka. Mereka benar-benar licik dan akan disingkirkan jika menolak untuk bertobat. Iya. Aku melihat saudari Tan adalah pemimpin palsu, dan sekarang pemimpin di atasnya tidak merespons cukup cepat. Aku harus terus angkat bicara dan menuntaskan ini. Namun, aku hanya ingin melindungi diriku dan mengabaikan apapun yang tidak berdampak secara pribadi kepadaku. Alih-alih melaporkan pemimpin palsu, aku membiarkan dia di gereja dan mengganggu pekerjaan gereja. Itu artinya memihak iblis dan ambil bagian dalam kejahatan pemimpin palsu. Iya. Aku kelihatannya tidak melakukan hal yang mengerikan, tetapi jika tidak menerapkan kebenaran atau melindungi pekerjaan rumah Tuhan dalam menghadapi masalah, aku hanya akan tersingkir pada akhirnya. Itu benar. Sebelum mendengar persekutuanmu, tak pernah kusadari betapa seriusnya hal semacam ini. Iya. Hidup berdasarkan filosofi iblis mungkin terlihat seperti tidak menyakiti siapapun. Tapi meninggalkan kebenaran berarti kau tidak bisa dapat perkenanan Tuhan, lalu kau akan disingkirkan pada akhirnya. Benar. Saat menyadari ini, aku sangat menyesal tidak melaporkan saudari Tan lebih cepat. Dan tahu harus berhenti mengutamakan kepentingan pribadiku. Serta tak membiarkan seorang pemimpin palsu terus merugikan pekerjaan gereja. Aku kemudian membaca ini dalam firman Tuhan. Dalam segala hal yang engkau lakukan, engkau harus memeriksa apakah niatmu sudah benar. Jika engkau mampu bertindak sesuai dengan tuntutan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan sudah normal. Inilah standar yang paling minim. Selidikilah niatmu, dan jika engkau menemukan timbulnya niat yang tidak benar, mampu menyangkal semua itu dan mengikuti firman Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa hubunganmu dengan Tuhan normal.
dan bahwa semua yang engkau lakukan adalah demi Tuhan dan bukan demi dirimu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan dan katakan, engkau harus mampu menetapkan hati yang lurus dan bertindak benar, dan tak dituntun emosi maupun bertindak sesuai dengan kehendakmu sendiri. Inilah prinsip wajib untuk berperilaku bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan menunjukkan jalan untukku. Sebagai orang percaya, kita harus mengikuti sesuai dengan yang Tuhan tuntut dan menerima pengawasannya. Saat mendapati motif pribadi kita tidak benar, kita harus menerapkan kebenaran. Itulah kehendak Tuhan. Iya, Pemimpin tingkat atas menunda masalah saudari Tan, meskipun aku tak tahu alasan di balik itu. Itu ujian buatku untuk melihat apakah aku bisa mengesampingkan kepentinganku dan menjunjung prinsip-prinsip kebenaran. Aku harus terus mengungkap ini dan melaporkan saudari Tan untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan. Jadi, aku mengungkit situasinya kepada pemimpin tingkat atas lagi dan menekankan dampak berbahaya dari tidak memberhentikan pemimpin palsu. Dia menjawab dan berkata, beberapa hari terakhir ini dia punya hal mendesak untuk diurus, tapi dia akan segera memberhentikan saudari Tan. Melihat balasan itu, membuatku sangat lega. Dan aku belajar cara mendapat kedamaian hanyalah dengan menerapkan kebenaran. benar sekali. Tak lama, saudari Tan dicopot dari tugasnya, dan pemimpin lain dipilih untuk mengambil alih pekerjaan gereja. Kehidupan gereja kembali normal setelah beberapa saat, dan semua pekerjaan kami mulai meningkat. Itu bagus. Iya, syukur itu kepada bagus Tuhan. sekali. Aku sangat senang melihat perubahan ini, tetapi merasa bersalah dan menyesal. Setelah melihat pemimpin palsu, aku tidak menerapkan kebenaran dan melaporkannya cukup cepat. Justru hanya memikirkan kepentinganku. Aku telah menunjukkan watak iblis yang egois dan licik, dan itu berdampak pada pekerjaan rumah Tuhan. Iya, Aku melihat bahwa hidup dengan watak rusak iblis dan tak menerapkan kebenaran adalah sebuah kejahatan, dan itu semua dikutuk dan dibenci oleh Tuhan. Aku juga menyadari betapa bijaksananya pekerjaan Tuhan, dan melihat pemimpin palsu ini membantuku mengembangkan ketajaman. Aku juga mengalami kerugian yang bisa ditimbulkan pemimpin palsu terhadap umat pilihan Tuhan. Dan memberhentikan mereka adalah wujud watak benar Tuhan. Juga itulah perlindungan dan penyelamatan bagi umat pilihan Tuhan. Amin. Aku melihat bahwa di rumah Tuhan, Kristus dan kebenaran memegang kendali. Tidak ada individu yang bisa menentukan. Setinggi apapun posisi seseorang, jika mereka tak menerapkan kebenaran dan lakukan yang Tuhan tuntut, mereka tak akan dapat pijakan kokoh di rumah Tuhan. Mereka akan tersingkir pada akhirnya. Menerapkan firman Tuhan dan melakukan sesuai prinsip, inilah yang sejalan dengan kehendaknya. iya, syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu luar biasa. Aku tahu harus apa sekarang. Aku harus segera bicara dengan pemimpin yang lebih tinggi tentang saudari Lee. Benar. Iya, benar.